Tak hadir dalam pernikahan sang ibunda, nama Michelle Ashley, putri dari Pinkan Mambo, baru-baru ini menuai sorotan. Ketidakhadiran Michelle di acara pernikahan Pinkan seakan memunculkan sebuah isyarat yang mana gadis berusia 17 tahun itu diduga tidak merestui pernikahan sang ibunda dengan Arya Khan. Namun, tak lama pemberitaan itu beredar luas, Michelle justru mengaku jika ia tak diundang secara langsung oleh sang ibunda untuk hadir di acara tersebut. Sebagaimana dirinya pun menyebutkan jika ia mengetahui kabar pernikahan tersebut dari sang kakak, bukan langsung dari mulut sang ibunda. Dan sejak itulah, Michelle pun berani mengungkap secara gamblang jika dirinya tak merestui pernikahan sang ibunda dengan Arya Khan. Lantas, seperti apa pandangan Michelle terkait pernikahan sang bunda dengan suami barunya itu? Dan apa yang diharapkan Michelle kepada Arya yang kini sudah menjadi ayah sambung untuk kakak beserta adiknya? Kaget sih sebenarnya, tapi aku juga udah nggak tahu berita apa-apa kan tentang mamiku dan baru aja muncul lagi. Kalau dengan mami aku udah lama sih nggak komunikasinya, kayak semenjak kasus itu. How am I feeling? I mean it's life. I just gotta keep on going with my life, and it's also my mom's life kan. Dan aku juga nggak ada hak apa-apa untuk nge-control hidupnya dia kan. Tapi yang aku harapkan sih, yang penting suaminya yang baru bisa menjaga keluargaku dengan baik. Dan banyak sih yang bilang ke aku kayak, ya udah sih itu hak dia kan, gini-gini. Iya emang apa ya, aku sebagai anak emang gak ada hak untuk apa ya, iya ngelarang atau memberi apa ya, approve untuk menikah atau menikah lagi gitu. Tapi menurut aku sih sebagai anak aku cukup apa ya, menurutku bisa untuk kasih opinion. Kalau untuk restu atau restu ya? Iya restu. Iya oke. Bukan apa ya, haknya anak. Tapi kalau misalnya kasih suara ke mamiku boleh-boleh aja kan. Karena mau gimana pun suami yang mamiku menikah sekarang itu otomatis masuk dalam keluarga aku kan. Dan pastinya jadi yang bakal jadi tulang punggungnya dan yang termasuk juga membesarkan adik-adik aku juga, dan aku pengen orang itu tuh yang tepat. Sampai sekarang aku kan karena hubungannya masih belum sebagus itu ya, dan aku juga belum komunikasi sama sekali. Jadi aku cuma cukup komunikasi sama kakakku doang sih. Iya. Tapi karena aku belum bisa hadir jadi aku nggak datang. Langsung kasih kabar seperti itu? Iya. Aku udah tahu sih sebenarnya karena sebelumnya aku udah pernah visit rumah aku sekali karena ngejenguk kakakku, dan di situ posisinya ada pasangan yang barunya, iya. Tapi baru pertama kali ketemu doang itu dan satu-satunya. Kalau dalam personality wise sih aku kurang tahu ya, soalnya baru sekali doang ketemunya. Tapi yang aku lihat dari TikTok segala macam dan berita, aku lihat sih mamiku lebih bahagia ya sekarang, lebih bahagia, dan itu bagus dong, bagus. Dan sebenarnya aku kurang tahu sih orangnya gimana, mungkin dari kayak public media doang gitu. Ya orangnya baik sih, baik. Iya kelihatannya baik dan bisa bikin mamiku bahagia. Tapi selebihnya aku kurang tahu. Kalau pribadi aku sih, aku nggak terlalu pengen deket banget atau enggak juga ya. Itu kan kembalikan kepada Michelle-nya. Kayak maunya aku sih ya aku rangkul semuanya dari Reza. Sayang lah dia sama Michelle. Yang lainnya kalau bisa Michelle nih, aku cuma titip pesan, kalau bisa jangan jauhin mami gitu. Pulang ke rumah. Sering deket sama mami. Jangan tidur rumah teman. Sering sharing, jadikan mami
teman hidup, teman curhat, apapun gimana pun Jangan tetap jadiin musuh. orang tua salah pun benernya kita harus berbakti sama orang tua. Itu oh enggak, ini aku menyampaikan sesuatu aja di wawancara, ya gitu. Ada kendala juga, dia nggak bisa ngomong Michelle karena Michelle bahasa Inggris. Dia kan nggak ngerti bahasa Inggris. Di situ juga Nggak, jadi kendala. ya ke satu, ya kedua juga aku nggak pernah komunikasi, ketemu doang. Iya, cuma ketemu doang, papasan, salaman waktu sekali, nggak ada percakapan ngobrol, nggak ada. Ya kata-katanya kalau misalnya kan kalau di kamera manis, cuma kalau sama aku ketus ngomongnya, aku sering nangis. Misalnya tuh sering nggak sopan. Aku nggak mau cerita sini, aku nggak mau nangis di sini. Cuma intinya ya menurut cerita misalnya kan mami yang nggak benar. Ya kan selalu beredar aku yang salah. Jadi ya gimana ya, sejak kejadian yang masalah kemarin itu, Michelle terjadi tragedi di Michelle, ya salah siapa dong? Ya maksudnya aku bukan Tuhan yang bisa jaga anakku 24 jam. Lagian aku juga nggak ada di lokasi. Aku juga bukan Tuhan. Ya sekarang mau cerai, aku nggak pernah niat menceraikan karena di agama Kristen dulu kan nggak boleh bercerai. Cuma kan sekarang aku juga udah capek dengan hubunganku juga udah nggak sehat sama mantan aku itu. Sebenarnya aku sayang agamaku, cuma aku salahnya ketemu kamu. Jadi kamu yang salah dari semua ini. Kalau keluarganya Arya banyak yang setuju karena biasanya lihat di TV, sekarang jadi adik ipar. Sayang sama aku karena aku kan orangnya sederhana gitu. Aku sayang sama keluarga, sayang banget. Mamanya tuh aku ciumin tiap hari, anaknya. Mereka nggak nyangka kalau aku sebaik itu, tapi keluarga yang lain aku nggak bilang keluargaku dukung, main nikah juga pada datang. Cuma ada beberapa pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini bahwa adalah yang mencibir, yang membuat aku sering nangis setiap malam. Kok memandang Arya kok gitu, kayak jijik, kayak ngomongnya tuh sakit loh. Arya kan juga makan nasi. Ya Arya juga punya pendapatan loh, gini-gini juga. Gini-gini tuh apa juga, aku juga gak ngerti. Makanya kita kebanyakan denger orang katanya tukang singkong ini, tukang singkong juga punya omset. Ya intinya gak ada lah kita memandang orang dari harta, dari uang. Cuma Arya sekarang juga, dia juga lucunya dia baru tahu kalau dia tuh punya pekerjaan yang belum digali uangnya agak banyak. Itu dia kenal aku baru dia tahu, oh ternyata pekerjaan yang ini ternyata uangnya bisa banyak. Nah itu juga mukjizat, dia ketemu aku, tiba-tiba dia dapat kerjaan yang uangnya banyak. Udah ketemu, cuma dia mukanya kagak enak sama Arya. Lain Michelle, lain juga Rachel, putri dari Pinkan yang justru mendukung pernikahan sang ibunda dengan Arya Khan. Ia berbeda dari sang kakak yang tak satu suara dengan hubungan sang ibunda. Rachel yang merupakan adik dari Michelle nyatanya begitu bahagia melihat sang bunda yang kini sudah tak lagi sendiri. Kalau ada anak kecil mah follow aja kan karena masih kecil. Terus kalau Koko Rachel kan udah besar tapi dia kan nama aku CS. Kalau Rachel tuh waktu dari aku zaman susah, zaman itu kita kan ibaratnya waktu kita belum punya mbak-mbak, kita berdua itu partneran. Lu bagian engge, aku bagian jualan pisang gitu-gitu. Jadi aku sama Rachel tuh deket banget sehingga dia sangat mengerti mamanya tuh kesepian, mamanya tuh butuh kasih sayang dan sangat mengerti mamanya tuh sederhana banget. Dibalik aku ngomong kayak Raya, aku tuh sosok yang sangat sederhana. Nah tuh Rachel mengerti, jadi Rachel yang penting mama bahagia dan yang penting cowoknya jangan jahat. Kalau jahat ya berhadapan sama gua lah. Rachel gak ada terdepan aku lah, dia diam-diam gitu tegas dia orangnya. Kalau Michelle doang sih, Michelle kan nggak setuju kan, jadi ada masalah juga, nggak tahu kenapa masalahnya sehingga dia nggak setuju, dia membantah keras lah. Ya anyway kita kan ya orang tua, jadi anak harus menghargai orang tua. Lagi kalau nggak setuju ya Michelle aja nikah sama Arya, ya kan. Lagian Michelle dekat sama Billy juga nggak bilang-bilang kok sama aku. Ya aku kaget juga. Sekarang aku mau nikah, aku udah bilang Rachel suruh bilangin Michelle. Nah berarti Rachel juga yang salah, panggil wawancarain aja si Rachel kenapa dia nggak ngomong sama Michelle apa kayak gimana. Pokoknya Michelle ngerasa nggak diundang, tapi aku udah bilangin Rachel. Tapi kayaknya Michelle tuh ngada-ngada bilang nggak diundang, kayaknya dia cuma cari alasan aja. Intinya dia nggak terima kalau
mamanya mungkin nikahnya sama tukang singkong. Harusnya kan bisa kan dengan segala, kalian tau lah tinggal di Amerika apa-apa mahal ya, dia harusnya mamanya kan udah pernah susah, harusnya dapatnya pengusaha kayak, atau aku juga nggak tahu kenapa, tanya Michelle sendiri lah kenapa dia nggak setuju. Intinya sampai hari ini kita masih udah adem kan, bisa bilang suruh cerai sama yang mantan aku sebelumnya, udah aku kabulin, sekarang salah lagi dapatnya tukang singkong. Ya mau sampai mati juga pasti akan salah di depan Michelle, jadi aku harus apa, aku harus ngapain? Ya udah tanya Michelle, aku juga bingung kenapa jadi viral lagi begini gitu. Awalnya dia memang udah terkenal di TikTok dengan follower banyak, aku juga banyak banget followernya, sama-sama ngetop di TikTok. Terus kita masuk ada PK challenge kan yang dapat telur, terigu segala macam jadi bonyok. Nah itu random kan tiba-tiba. Tapi sebelum itu dia udah lihat aku duluan lagi nyanyi di TikTok. Aku ya cantik, narinya seksi, pokoknya dia suka lah sebagai cowok, tapi menurut otaknya juga nggak mungkin lah digapai karena siapa gua gitu. Tapi ketika suatu sore aku ngundang dia, random aja siapa di situ aku undang, terus kita tanding challenge kan berdua, kayak tanding adalah gitu pertandingan. Terus di situ perkenalannya dia tanya, halo Pinkan apa kabar? Aku jawab kurang baik, aku baru putus sama pacar aku. Dia bilang, oh tenang ada aku. Terus aku bilang, kayak gitu ngomong. Terus aku akan buat kamu jatuh cinta sama aku, dia bilang gitu. Terus aku bilang, nggak mungkin Arya gitu, nggak mungkin, karena emang jijik banget ngeliat dia tuh alay, kayak mukanya hitam, terus kayak itu kalau di konten tuh kayak iya menyot-menyotin bibir gitu-gitu. Itu terus manis ya? Iya, terus udah gitu, enggak tadinya jijik beneran, udah gitu gak mungkin banget lah dia tuh jadi pacar aku tuh, bener-bener di otak aku tuh gak mungkin. Udah gitu alay, udah gitu tapi waktu udah beberapa PK ke depan baru aku lihat gantengnya ketika dia nyari joget Indianya kalau lagi cakep-cakep. Aku ngeliatnya begini, kan awal aku nggak nyangka kalau dia itu suka sama aku. Pemikir waktu dia DM, dia kepoin TikTok aku, kisah hidup aku gitu kan, dia ngasih nomor WA ke aku sehingga kita deket gitu. Aku berpikirnya dia mah cuman berteman biasa, temen challenge gitu, temen duet gitu di TikTok ya. Ternyata kesini-sininya dia nge-WA, teleponan aku, nanya aku, perhatian sama aku. Di situ aku mulai ada tanda tanya gitu, ini bener nggak sih gitu kan, dia ada perasaan. Terus ya yang tadi dia bilang tadi, yang ulang tahun, dia ngucapin ulang tahun, aku terharu, dia nyetain lagu buat aku, ya rencananya bagus ya gitu, lagunya itu Cinta Sederhana. Jadi mengisahkan seorang wanita yang ibaratnya superstar jatuh cinta sama laki-laki yang kampungan gitu lah, ibarat kata gitu. Jadi wanita tersebut itu ingin mencari cinta yang sederhana gitu sih awalnya. Cinta itu sederhana gitu, nggak mana. Dia nggak mana harta, fisik dan lain sebagainya. Yang dia cari kebahagiaan, kenyamanan dan kesetiaan. Yang bikin kita deket itu penonton di TikTok gitu loh. Mereka senang duet dengan kita, terus baper-baperan, kocak, lucu, semuanya ada di situ lengkap. Nah, akhirnya lama-lama penonton sendiri yang bikin ngedeketin kita kalau ada challenge ini ketemu gitu, challenge ini dia datang ke Sepatan, aku datang ke BSD jam gitu. 2 pagi. Jadi terus-terusan begitu tuh, jadi semakin erat, semakin dekat, dan netizen sendirilah yang nyatuin kita gitu sebenarnya. Kita ada rasa sebelumnya di balik itu, tapi netizen yang memperkuat gitu ya, memperkuat nyatuin kita gitu, cocok, terhibur, sama-sama kocak, ibaratnya kasarnya sama-sama koplak lah gitu ya.